Yes. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, dan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang kedua tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya. Sehingga nanti sampai dalam proses persidangan. Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional ya, kemudian akan transparan ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan tetap mengundang dari media. Demikian. Baik, yang berikutnya duduk. Satu lagi tadi yang kiri siapa? Oke, nanti setelahnya ya. Yang belakang dulu. Silakan Mas. Selamat siang Pak dan Puspom, Pak Sintel dan Pak Kabinkum. Perkenalkan saya Sahrul dari Jawa Barat. Mohon izin bertanya beberapa hal. Pertama terkait tadi, kalau barangkali saya keliru dengar, mungkin bisa ditegaskan Pak. Tadi pagi diterima 4 orang ya Pak ya, itu dari Denma Bais TNI ya. Apakah memang 4 orang itu seluruhnya personil Bais atau memang ternyata dari satuan-satuan yang berbeda tapi diamankan lebih dulu oleh Bais? Itu Pak. Kalau memang dari satuan yang berbeda mungkin bisa disampaikan dari mana saja satuannya. Yang pertama terkait itu. Yang kedua, kalau tadi disebutkan ini terduga tersangka, terkait status hukumnya dari Puspom TNI sudah menetapkan sebagai tersangka atau memang masih terduga? Jadi belum firm 4 orang itu sebagai tersangka gitu, terkait penegasan status hukum saja. Yang ketiga mungkin kita ketahui bersama-sama kan kasus ini juga diatensi oleh Presiden, beberapa kali disampaikan lewat Kapolri dan Mensesnek untuk ditangani seterang-terangnya dan secepat-cepatnya. Kemudian juga proses hukum berjalan kan di kepolisian. Apakah nantinya akan ada koordinasi barangkali barang bukti, karena kan sudah beberapa diamankan, kemudian diuji lab di Polri untuk dikerjasamakan dengan teman-teman dari TNI agar proses hukumnya tadi sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dapat berjalan dengan cepat. Yang terakhir Bapak, mungkin ini dari beberapa teman koalisi masyarakat sipil yang belakangan menyampaikan keterangan dan kesaksian, ada yang bilang bahwa sebelum kejadian mendapat bocoran selain Andri yang sudah jadi korban, ada 7 nama sebenarnya yang dijadikan target. Apakah ini nanti akan didalami oleh teman-teman penyidik di Puspom? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Sahrul dari Jawa Pos ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi kami sampaikan bahwa 4 yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya, bukan dari satuan mana-mana tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada asas praduga tak bersalah ya. Jadi itu kita terapkan Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya ya, dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian ya. Baik, yang dari TV One. Ingin menegaskan aja Pak, dari keempat tersangka tersebut. Nama saya Pak, namanya Bang Yasimam dari Tujuan. Ingin menanyakan kepada Pak dan Puspom bahwa dari keempat tersangka tersebut materinya makar apa nih? Karena kan sekarang Bangis, Bais, apa itu? Kita kan nggak tahu, nggak jelas gitu. Terima kasih. Itu aja satu aja Pak. Baik, dari Pak Simon dari TV One ya. Jadi emang kalau di Denma itu kan ada beberapa macam matra ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU ya.
Cukup ya? Ya. Supaya berkembang, soalnya berkembang ini adalah masalahnya adalah ketegaran katanya. Jadi supaya tidak berkembang lagi. Jadi haknya ada kamu Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi Mas, ya silakan. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta Pak. Mau bertanya, tadi disebutkan ada 4 pelaku ya Pak. Nah, ini bisa disebutkan ada bukti awal nggak Pak? Kenapa mereka dijadikan keempat tersangka itu Pak? Bukti awalnya seperti itu Pak. Terus yang kedua, kira-kira Pak, kapan sih hasil penyidikan awal akan disampaikan ke publik? Terima kasih. Baik, Mas. Dari mana tadi? Heru Pak, dari Radio El Sinta. Oh, dari yang Sinta. Baik. Jadi semenjak kejadian tersebut, jadi kita kan tadi sudah sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyelidikan secara internal, ya. Jadi secara internal, kemudian dari hasil penyidikan internal itu kita melihat ada beberapa kejanggalan ya, kejanggalan. Sehingga dari kejanggalan itu kita kembangkan, muncullah yang diduga 4 tersangka tersebut, ya, Mas. Yang satu lagi apa tadi pertanyaannya? Kapan penyidikan awal Pak akan diumumkan ke publik atau ke masyarakat Pak? Jadi gini, kalau bicara kapannya akan saya jawab secepatnya, ya, karena beri kita waktu lah, dan yakin itu akan kita sampaikan, ya, secara transparan, jadi nggak ada yang tutup-tutupi, ya. Cukup? Baik, untuk sesi pertanyaan terakhirnya 2 orang. Mas, silakan. Selamat siang Pak, saya Rizky dari Kompas.com. Ini tadi Bapak, saya mempertegas aja Pak, ada 4 pelaku yang sudah diamankan kali ini Pak. Dan apakah keempat-empatnya itu ada di TKP, dan mana yang eksekutor ada 2 orang, dan 2 orang lagi itu apa Pak, sebagai otak kah, intelijen Pak, maupun menerima informasi supaya si eksekutor ini jalan untuk menyamperi korban gitu Pak. Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Jadi kita masih mendalami karena baru tadi pagi nih diserahkan ke kita, ini sedang proses penyidikan. Jadi kita akan nanti akan sampaikan dari 4 pelaku ini siapa berbuat apa, kemudian masing-masing perannya apa kan kita juga belum tahu. Nanti kita akan kita sampaikan, ya. Yang pasti 2 orang eksekutor berarti Pak ya? Betul. Nah, kalau dari hasil CCTV kan ada 2 orang nih yang melakukan. Nah, yang 2 lagi di mana dan sebagai apa nanti